حرك أنفه. قاف قط يركض خلفه. رمضان يجري يركض خلفه. ألف باء بوبايا قلم رصاص ومحايا. أنا أكتب على اللوحة وأنتوا تردوا ورايا. كاف كراس وكتاب. لام لغتي يا أحباب. ميم مدرستي أهواها. نور العلم أضاء سماها. نون نورا تأكل سكر. هاء هند تحمل دفتر. واو ورد زاه أحمر. في باقتنا حرف يزهر. ياء ينبوع يتدفق. كم أهوى لغتي كم أعشق. ياء يدنا تعطي سلاما. أتى حرف الياء ختاما. ألف باء بوبايا قلم رصاص ومحايا. أنا أكتب على اللوحة وأنتوا تردوا ورايا. ألف باء بوبايا قلم رصاص ومحايا. أنا أكتب على اللوحة وأنتوا تردوا ورايا. ألف باء بوبايا قلم رصاص ومحايا. أنا أكتب على اللوحة وأنتوا تردوا ورايا. ألف باء بوبايا قلم رصاص ومحايا. أنا أكتب على اللوحة وأنتوا تردوا ورايا. ألف باء بوبايا قلم رصاص ومحايا. أنا أكتب على اللوحة وأنتوا تردوا ورايا. ألف باء بوبايا قلم رصاص ومحايا. ألف أمنية في قلبي. Siapa gitu? Ngantri perut. لا تسألوني ارحموني تكرار السؤال تلك سنين مرت مني نعيب زمننا وما في العين سوانا ونهجو الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا ربي أنت القريب فلا محالي من بعيد يا ربي بطشهم شديد آذوني ربي أنت القريب فلا محالي من بعيد يا ربي بطشهم شديد آذوني Allah, you know what I need when I'm praying down on my knees. I'm begging you, Allah, please take me to heaven. Please. No love, no friend, no one to lean on. You would have found me there alone. You're my only strength I lean on. Lost, now I'm found, the freedom we live for. I'm so thankful to be here now. My only fear is to lose control. ربي أنت القريب فلا محالي من بعيد يا ربي بطشهم شديد آذوني ربي أنت القريب فلا محالي من بعيد يا ربي بطشهم شديد آذوني Allah, you know what I know. You
can feel it down in my soul. Help me to reach my goal. Take me to heaven. رحماك ملأ النور سماك لا شريك لك يا رحمن يا رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati seluruh Ustadz dan Ustazah SDT Robani, dan yang kami hormati dan cintai seluruh ummi yang telah menyempatkan waktunya hadir di kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberi kesempatan untuk bertatap muka meskipun lewat virtual ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Islam sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Baiklah, acara kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Senin 2 Zulhijjah 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 12 Juli 2021 dibuka dengan mengajak hadirin sekalian membaca basmalah. Bismillah. Mengawali acara kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanafa'an bin nafiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiya sanad'u zabaniya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan dan mendengarkan dengan tenang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya arahan oleh Kepala SDIT Robani oleh Ustadz Andi Tajuddin SPD. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa pada hari ini memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya. Begitu pula dengan segala bentuk nikmat yang kita rasakan sampai hari ini. Terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam yang senantiasa menjadi bahagian dalam hati-hati kita yang senantiasa terus harus kita pelihara dan tingkatkan. Kita bersalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panduan kita, Nabi yang menjadi teladan kita. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dan diutus dengan risalah yang mulia, pun juga dengan risalah yang terakhir, risalah yang lengkap, risalah yang sempurna, yaitu Islam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini saya telah menyempurnakan agamaku bagimu, telah mencukupkan nikmatku kepadamu, dan saya telah meridhoi Islam ini sebagai agamamu. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sebagai teladan yang baik, contoh yang baik dari sisi segala bentuk ya perilaku kehidupan kita di dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian di dalam ayatnya di surah Al-Ahzab ayat ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh keteladanan yang baik bagi kita. Dan Rasulullah juga menjelaskan kepada kita, laqad kana innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baik. Masuk. Ya. Baik anak-anakku sekalian, mengawali hari ini, hari masa pertama sekolah kita di tahun ajaran 2021-2022. Ya. Tanggal 12 Juli 2021 ini merupakan ya agenda hari pertama kita. Ya. Tentu kita sangat merasakan ya banyak nikmat ya, sekalipun masih di tengah. Ya. Kenapa suaranya? Tidak ada suaranya, Di? Ada, Ji? Ya, sekalipun anak-anakku dan orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih ya sangat menyayangkan dan sangat bersedih karena kita belum bisa bertemu secara tatap muka di sekolah. Tapi yakin saja dengan doa-doa kita, insya Allah pandemi COVID ini, karena ini juga menyangkut tentang keselamatan kita bersama, sehingga pemangku jabatan tertinggi di daerah kita yaitu Bupati Bone ya kembali mengeluarkan
ya surat edaran ya bagi sekolah untuk ya memperpanjang ya belajar dari rumah atau daring kita sampai tanggal 24. Tapi saya sangat yakin setelah tanggal 24 Juli ini, ya setelah Lebaran Idul Adha, ya sambil ya juga kita akan berhadapan dan menyambut ya hari raya besar kita, yaitu hari raya Idul Adha, ya tanggal 20 Juli nantinya. Ya insya Allah nanti setelah kira-kira 4 hari atau 1 pekan setelah Idul Adha, mudah-mudahan ya surat edaran itu sudah bisa berubah dan kita bisa kembali bersekolah bersama-sama di ya sekolah yang kita cintai ini adalah di sekolah Rabbani ini. Ya, karena ya bagaimanapun juga yang namanya pandemi, ya tentu kita sangat senang bertemu di sekolah, kita sangat menyukai datang bersama-sama, ketemu dengan teman-teman, belajar bersama dengan ustazah kita. Tetapi yang paling penting yang harus kita selamatkan adalah ya jiwa-jiwa kita, ya kesehatan kita, ya keselamatan kita, ya nyawa kita, yaitu berada di atas segala-galanya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, ya pada kesempatan kali ini, sekalipun masih masa daring dan kita sangat pahami bersama, ada beberapa daerah yang mengalami ya status ya pandeminya itu warna ya merah, ya status merah, orange. Ya kalau Bone kemarin karena terkonfirmasi ada beberapa ya warga Bone yang juga terimbas dengan COVID sehingga Bone ini statusnya warna kuning. Ya semoga doa Nanda, doa orang tua kita dan doa para kita bersama senantiasa ya memberikan penguatan agar pandemi ini segera berlalu dan insya Allah kita akan segera ya bersama-sama ya kembali sedia kala, kembali seperti dulu bersekolah ya di sekolah kita. Baik, pada hari ini di masa MPLS daring ini, masa pengenalan lingkungan sekolah, ya tentu bagi siswa-siswa yang lama, murid-murid yang lama tentu sangat memahami ya bagaimana karakteristik pembelajaran yang ada di sekolah, bagaimana sebenarnya sekolah Rabbani itu. Ya, tetapi bagi ya Ananda yang baru, ya yang hari ini ya, duduk sebagai kelas 1 di SDT Rabbani, ya masa COVID ini juga memberikan pelajaran bagi mereka dan memberikan pengalaman yang panjang dalam ya orientasi pembelajarannya. Bahwa pada dasarnya sekolah kita ya mungkin bisa kita lihat ya bagaimana visi itu pandangan kita ke depan, orientasi kita depan. Ya kita mau sebenarnya menjadikan apa anak-anak di Rabbani ini. Nah, coba kita lihat visi kita itu berakidah dan berprestasi. Ya, cukup singkat ya tulisan daripada visi kita, tetapi insya Allah pada pengejauhan tahannya nanti di lapangan, ya mudah-mudahan kita bisa memberikan makna ya pembelajaran kepada Ananda semuanya, ya memberikan bekal-bekal yang terbaik, ya memberikan dasar-dasar daripada nilai-nilai ketauhidan dan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga betul-betul ya anak-anakku sekalian dan para orang tua murid sangat menyadari bahwa ya ternyata visi sekolah kita itu adalah visi yang sangat mulia, visi yang mengembangkan jiwa serta memahamkan kepada kita tentang hakikat penciptaan kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Aku. Oleh karena itu, ya kita sangat berharap ya di samping Ananda sekolah ya di SDT Rabbani ini ya juga menambah wawasan, juga menambah pengembangan karakternya di bidang ya nilai-nilai agama. Ya sehingga ke depannya ya betul-betul kita bisa melihat ya siswa-siswa SDT Rabbani ini sebagai siswa-siswa yang memiliki nilai-nilai keimanan, ya memiliki keteladanan, ya tidak seperti bukan siswa biasa ya, siswa yang istimewa, siswa yang spesial, siswa yang sangat luar biasa. Karena di samping ya mempelajari pelajaran-pelajaran umum, juga mereka menanamkan ya pelajaran-pelajaran agama itu sejak dini. Dan saya sangat yakin inilah tujuan daripada pembentukan dan pendirian ya sekolah ini, dan itu pula lah ya harapan orang tua kita dan Ananda sekalian untuk ya melaksanakan dan masuk menjadi sebagai murid di Rabbani ini. Kita lihat misinya, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ya, nanti di Rabbani ya di samping kita melakukan kolaborasi pembelajaran secara umum setelah mempelajari pelajaran-pelajaran umum, ya pelajaran tematiknya, ya pelajaran yang berdasarkan kurikulum nasional, ya karena bagaimanapun juga ya sebagai warga yang baik ya pada bangsa ini ya tentu kita mengatakan kita tidak terlepas dari ya area atau wilayah daripada kurikulum ya nasional bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Tapi juga di samping itu ya kita juga menambahnya dengan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Ya bagaimana nanti di sekolah ya ketika kita nanti sudah masuk ya kita bisa melihat ya bagaimana perilaku kakak-kakak kita, ya bagaimana contoh-contoh yang diajarkan oleh ustazah kita, mulai dari cara berwudu, kemudian salat salat duha, kemudian cara bicara, kemudian cara minta izin, kemudian cara menyampaikan pendapat, kemudian bicara adab-adab tentang bicara sesama teman, bicara kepada guru, ya sampai kepada ya nilai-nilai yang kita berikan di dalam sekolah ini, yaitu menggambarkan terhadap ya seluruh bentuk ya perilaku-perilaku keseharian kita dalam kehidupan ini akan terbingkai dalam nilai-nilai yang Islami. Ya, contoh misalnya salah satu contohnya ya kita sudah di kelas, kita sudah dipisah ya misalnya antara laki-laki dengan perempuan ya supaya tidak ya terlalu mengganggu ya dan terjadi pencampur bauran misalnya ya, sehingga laki-lakinya fokus belajar dan perempuannya juga fokus belajar. Begitu juga ketika terjadi antara interaksi antara guru dengan murid, ya bagaimana menanamkan nilai-nilai yang tentunya kita dapatkan dari ya pengajaran ya para ustaz dan ustazah kita di sekolah nantinya, yang sumbernya ya dari Al-Quran dan Sunnah yang kita baca dan kita hafalkan setiap harinya. Jadi sangat menarik kan? Ya insya Allah kita akan menjadi ya santri-santri atau siswa-siswa yang betul-betul ya bisa membanggakan ya ummi abi, ya ayah bunda yang senantiasa menjadi dambaan ya orang tua dan ya bangsa nantinya. Kemudian kita lihat visi misi yang kedua, mengembangkan pembelajaran berbasis keislaman dan prestasi. Tentu anak-anakku sekalian kita sadari ya, terutama siswa yang sudah kelas orientasi kelas 4, 5, 6 ya, semakin dewasa kita dalam proses pembelajaran maka semakin banyak hal yang kita dapatkan ya, terutama dalam hal pengamalan nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai sunnah yang diajarkan kepada kita ya. Bagaimana sunnahnya pada saat kita makan misalnya
bagaimana sunnahnya pada saat kita wudhu, bagaimana sunnahnya pada saat kita bicara dan lain-lainnya. Tentu ini menambah ya wawasan kita, terutama yang kelas tinggi, sehingga ya ada nilai yang bisa ditawarkan kepada adik kelas. Ya. Kemudian selanjutnya dengan prestasi. Ya, kita sangat meyakini ya dengan kita belajar yang baik, ya menghafal yang baik, ya mencoba untuk melakukan perilaku-perilaku yang islami, itu akan berhubungan positif ya dengan prestasi kita. Orang-orang yang cerdas itu orang-orang yang meningkat prestasinya, atau orang-orang yang bagus dalam hafalannya, ya tentu mereka fokus dalam pembelajaran dan tidak akan memperhatikan hal-hal yang sifatnya bisa mengganggu konsentrasinya dalam belajar. Ya contoh misalnya anak-anak yang suka menghafal, anak-anak yang suka mengaji, ya tentu mereka sangat memahami bahwa ya ketika pembelajaran secara daring, tentu kita menggunakan alat atau media yang namanya ya Android atau smartphone atau telepon genggam cerdas, di mana di dalamnya kita bisa mengakses dengan bebas. Ya, apakah itu konten yang sifatnya positif atau muatan-muatan dalam alat dan media itu yang sifatnya negatif, yang bisa ya mempengaruhi daripada tingkat. Makanya kalau orang yang serius mengaji, orang yang suka sholat, kemudian tidak ada perhatiannya lagi terhadap ya apa istilahnya game-game apa dan lain-lain, itu pasti dengan sendirinya meningkat prestasinya, karena yang dia fokuskan adalah fokus pembelajaran, ya fokus bagaimana ya terus memperhatikan yang namanya pelajaran-pelajarannya, apakah pelajaran itu yang sifatnya umum atau yang sifatnya nilai-nilai keagamaan atau menambah hafalan, baik hafalan ayatnya maupun hafalan hadisnya. Ya, kemudian mengembangkan sekolah 9K. Ya, 9K itu ya bahagian dari nilai-nilai Islami. Ya, bahkan secara umum kita bisa mengatakan bahwa 9K ini adalah program yang sangat memberikan ya penguatan terhadap bagaimana karakter kita sebagai anak-anak yang bisa menjadi karakter yang lebih baik. Ya, contoh misalnya 9K ini adalah kebersihan, ketertiban, kekeluargaan, keindahan, kerapian, keamanan, ya keteladanan dan keindahan ya. Ya, jadi ini ya terhimpun dalam ya konten daripada pembelajaran karakter, ya sebagaimana juga yang diamanahkan di dalam kurikulum 13 itu ya pengembangan ya penguatan karakter atau PPK yang biasa diistilahkan dengan Juditasa Paper. Apa itu Juditasa Paper? Ya pembelajaran kepada anak-anak yang menitik beratkan pada nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian santun dan percaya diri. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita bisa melihat ya tujuan sekolah mampu menghasilkan peserta didik yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian taat beribadah, berakhlak mulia dan gemar berinfak. Ya semua ini diberikan contoh-contoh atau profil mininya di sekolah. Ya, supaya menjadi dasar awal terutama kelas 1 ya, diberikan pemahaman tentang bagaimana menghafal dan apa konsekuensinya ketika kita menghafalkan Al-Qur'an. Ya, bahkan ya timbangan yang terberat ya ketika orang menghafalkan Al-Qur'an di akhirat kelak akan ya dipasangkan mahkota kepada kedua orang tua. Ya, sebelum di akhirat Rasulullah SAW mengatakan khairukum, ya salah satu daripada prinsip ya kebaikan orang-orang yang berada di dunia itu, ya Rasulullah tidak mengatakan yang terbaik
dari kamu adalah orang yang kaya, yang terbaik dari kamu adalah orang yang cerdas, yang terbaik dari kamu adalah orang yang tinggi nasabnya, atau orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang bagus penampilannya. Tetapi Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ini yang coba kita berikan ya. Dan anak-anakku sekalian, semoga senantiasa berdoa ya, semoga pandemi coronavirus disease ini, COVID-19 ini segera berakhir, karena ini bukan atas kehendak kita, bukan atas permintaan kita. Karena seandainya hal-hal yang sifatnya mau kita minta, ya lebih baik kita minta hal-hal yang sifatnya positif dan memberikan berkah ya kepada kita, ketimbang ya mengurus ya hal-hal yang sifatnya ya dapat mengurangi daripada interaksi kita dalam proses pembelajaran. Tetapi yakin saja ya Tuhan menurunkan bala seperti ini tentu dengan segala bentuk hikmah dan kebijaksanaannya, ya memberikan arti bagi ya kita sekalian. Ya, kemudian tujuan yang kedua, sekolah mampu mengembangkan kurikulum nasional yang terintegrasi dengan nilai keislaman. Itu tadi kita sudah sampaikan ya. Ya, bagaimana kita memadukan ya konsep kurikulum nasional kita ya dengan pembelajaran tematik ya, dan dengan nilai-nilai ya keislaman. Ya, kemudian yang terakhir, sekolah mewujudkan manajemen sumber daya manusia, pengelolaan dan pembiayaan yang efektif dan amanah. Ya, bagaimana kita mewujudkan betul-betul sekolah Islami yang profesional, sekolah Islami yang ustaz dan ustazannya ya senantiasa mewujudkan ya manajemen, baik manajemen pengelolaan kemuridan, manajemen pengelolaan pembelajaran, manajemen pengelolaan prestasi murid, dan manajemen pengelolaan yang lainnya, yang tentu kita sangat berharap ya tujuan ini bertumpu pada satu tujuan utama, yaitu bagaimana anak-anakku sekalian menjadi anak-anak yang cerdas, kemudian memiliki akidah dan bisa berprestasi. Ya, tentu kita sangat sadari ini tidak mungkin ya terwujud tanpa bantuan dengan orang tua di rumah. Ya, kami di sekolah ya karena kita sistem ya, kemudian pulang di sore hari, tetapi kami sangat berharap ya,
في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت أيامي وأحلامي إلي. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إلي. سال مثل الشهد في قلبي وفاح، كل ما أتلوه تلتم الجراح. ربي لا تحرمني منه يا كريم، دامه قوتي مسائي والصباح. سال مثل الشهد في قلبي وفاح، كل ما أتلوه تلتم الجراح. ربي لا تحرمني منه يا كريم، دامه قوتي مسائي والصباح. تسمعه أنسى آلامي وأحزاني معاه، من عرفته صارت أيامي هنا. نور في الظلمة في الضيقة سعى، كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معاه. من عرفته صارت أيامي هنا. نور في الظلمة في الضيقة سعى. في كتاب الله قلبي صار حي، وحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت أيامي وأحلامي إلي. في كتاب لا 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 في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت أيامي وأحلامي إلي. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إلي. سال مثل الشهد في قلبي وفاح، كل ما أتلوه تلتم الجراح. ربي لا تحرمني منه يا كريم، دامه قوتي مسائي والصباح. سال مثل الشهد في قلبي وفاح، كل ما أتلوه تلتم الجراح. ربي لا تحرمني منه يا كريم، دامه قوتي مسائي والصباح.
Bagaimana? Sudah ada suara? Ya baik, kita lanjutkan setelah kita melihat video-video tadi. Itulah gambaran bahwa itulah serangkaian aktivitas kita di sekolah. Ya, baik, kita lihat kembali budaya sekolah kita ya, anak-anak sekalian, terutama anak-anak kelas 1. Budaya sekolah kita di Rabani, yang pertama sholat. Ya, tentu di samping sholat di samping sholat wajib, ya, tentu kita diperkenalkan dengan sholat-sholat nafilah, sholat-sholat tambahan, ya, terutama sholat duha kita. Jadi siapapun anak Rabani yang baru datang, apakah dia terlambat atau apa, ya biasanya mereka sangat memahami itu, langsung dia ke masjid. Makanya kenapa masjid kita, musola kita itu berada di depan, ya, biasa langsung diarahkan, ya, apakah guru atau Pak Satpam. Nah ini juga uniknya, karena kita seluruh staf pengajar kita, mulai dari guru-guru kita, ustazah kita, sampai kepada satpamnya, sampai kepada cleaning service-nya, itu ya pintar mengaji dan bisa mengarahkan kita untuk mempelajari Al-Quran dengan baik, ya. Kemudian yang selanjutnya, budaya sekolah kita adalah Al-Quran, ya. Dimanapun kita berada, bagaimanapun posisi kita di Rabani, intinya Al-Quran itu selalu berada di tangan, ya. Kita harus senantiasa memeluk, ya, Al-Quran ini sebagai, ya, di samping sebagai kitab suci kita, ya, inilah agenda utama kita di sela-sela, ya, pembelajaran kita di Rabani, yaitu senantiasa menghiasi, ya, lisan-lisan kita dengan bahasa Al-Quran ini. Ya, kemudian yang selanjutnya literasi, ya. Literasi ini merupakan bentuk, ya, program budaya sekolah kita yang lainnya untuk senantiasa menanamkan jiwa kepada anak-anak agar, ya, kuat membaca, ya, karena berdasarkan penelitian, ya, dan berdasarkan hasil perankingan PISA, ya, Post International of Achievement dunia, ya, ini badan dunia yang telah memberikan penilaian kepada masyarakat, ya, Indonesia, terutama anak-anak sekolah pada pendidikan dasar, itu kita berada pada ranking ke-82, hampir ranking terakhir terkait dengan persoalan literasi ini. Artinya apa? Anak-anak Indonesia secara umum, ya, tidak suka membaca. Ya, tidak suka membaca, tidak suka masuk di perpustakaan, tidak suka membeli buku, dia hanya suka main game, dia hanya suka main-main, dia hanya suka melakukan, ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak mengarahkan pengembangan kognitifnya, ya. Bayangkan di ASEAN saja, ya, kita sampai kalah dengan, ya, negara-negara yang masih berkembang atau negara-negara miskin seperti Myanmar dan lain-lain, ya, Laos, ya, bahkan sampai negara tetangga Malaysia juga kalah terkait dengan literasi. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat dan memahami persoalan literasi itu, ya, anak-anakku sekalian, di dalam Al-Quran kita, ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu, ya, di dalam firman itu. Artinya apa? Ya, ternyata memang kita disuruh untuk, ya, melakukan proses membaca. Nah, proses membaca ini nanti kita terjemahkan ke dalam bentuk yang sifatnya membaca secara letterless, membaca secara konten atau muatan isi buku, dan membaca secara konteks. Apa yang dimaksud dengan membaca secara konteks? Ya, kita bisa membaca karena melihat sesuatu. Ya, kita bisa membaca karena merasakan sesuatu. Dan kita bisa membaca karena, ya, menyentuh atau berdekatan dengan objek sesuatu itu. Kemudian yang selanjutnya, disiplin. Nah, disiplin di sini, ya,
ya kita juga bangsa yang ya sangat rendah tingkat kedisiplinannya. Nah, semoga dengan mengawali ya pembelajaran kita di Rabbani, ya budaya-budaya disiplin itu kita senantiasa tanamkan ya kepada anak-anakku sekalian. Bahkan konon ya kisah ya di Jepang itu, ya di Jepang yang paling dikhawatirkan orang tua tidak disiplin. Cuma sayang ya di Jepang itu artinya akidahnya orang yang, nilai keimanannya orang yang beda dengan kita. Ya, tetapi dari sisi kedisiplinan, coba kita lihat masyarakat Jepang. Ya, mereka sangat khawatir kalau anak-anaknya tidak antri dalam satu bentuk kegiatan. Ya, makanya di Rabbani juga ini kita senantiasa tanamkan kedisiplinan. Karena dalam ayat-ayat yang kita baca itu, dalam hadis-hadis yang kita hafalkan itu, senantiasa memberikan kita penguatan untuk bagaimana hidup yang teratur. Dan yakin saja orang-orang yang sukses ke depannya, orang-orang yang berhasil, dan orang-orang yang bisa berkompetisi di masa yang akan datang adalah orang-orang yang disiplin. Ya, bisa kita bayangkan tidak mungkin ada orang yang diterima di dalam satu bentuk pelamaran pekerjaan kalau orang tersebut tidak disiplin, sudah terlambat bangun, terlambat datang ke sekolah, kemudian pokoknya serba terlambat. Nah, kata-kata terlambat ini kita bisa jadikan sebagai penguatan budaya malu. Saya malu terlambat datang di sekolah. Saya malu terlambat menulis catatan. Saya malu pokoknya malu terlambat lah. Segala sesuatunya kalau terkait dengan persoalan terlambat itu kita harus malu. Nah, yang terakhir Lisa Dara Apik. Lisa Dara Apik ini mungkin adalah kalimat yang baru kita dengarkan, terutama anak kelas 1, tetapi yang sudah merasakan pembelajaran di Rabbani, terutama kakak-kakak kelas kita, tentu kalimat ini kata-kata ini tidak asing. Lisa Dara Apik ini adalah singkatan dari Lisa lihat sampah ambil, Dara tidak teratur, Apik atur dan rapikan. Kalau kita kumpulkan kalimat ini menjadi ketika sampah itu terurai, ketika sampah, maka lihat sampah ambil, tidak teratur, atur dan rapikan. Ada sendal yang bagaimana kita masuk masjid kita mengatur merapikan sendal, pada saat makan kita antri mengambil catering, kemudian pada saat menulis kita teratur. Nanti itu dijelaskan oleh wali kelas dengan protap atau prosedur kelas yang dijalankan oleh masing-masing wali kelas nantinya. Intinya budaya sekolah kita ini sholat, Al-Quran, literasi, disiplin dan Lisa Dara Apik senantiasa menjadi dan mewarnai daripada kehidupan kita sehari-hari di Rabbani. Jadi sekolah memang itu adalah tempat kita menimba ilmu, tempat kita mendapatkan bimbingan, tetapi di samping mendapatkan ilmu yang banyak, tentu kita diorientasikan atau diarahkan terhadap segala bentuk sikap-sikap agar menjadi anak yang baik, agar menjadi anak yang disiplin, agar menjadi anak yang tentu bisa melaksanakan segala bentuk nilai-nilai keteraturan dalam kehidupannya. Saya pikir ini anak-anakku sekalian, selamat. Nanti kita juga diberikan pemahaman terkait nah ini profil sekolah kita. Jumlah guru kita 34 orang. 34 orang. Kemudian jumlah siswa kita, teman-teman kita nantinya itu sekitar 400 orang dengan bangunan 3 lantai. Dengan bangunan 3 lantai, kemudian jumlah kelas 20 orang. Kemudian siswa putri dan putra itu terpisah. Biasanya putrinya itu di lantai-lantai atas, karena aktivitasnya juga tidak terlalu
banyak bergerak, beda dengan anak laki-laki itu di lantai bawah. Ya, dan biasanya kalau keluar main, yaitu anak-anak kelas yang sudah berada di lantai 2, lantai 3, ya putrinya itu jarang turun. Kenapa? Karena banyak kegiatan-kegiatan bersama wali kelas di atas. Dan memang kalau sudah di kelas-kelas lantai atas itu, ya sebaiknya memang tidak melakukan kegiatan atau aktivitas turun naik tangga. Saya pikir itu anak-anakku sekalian yang menjadi gambaran kita hari ini. Ya semoga dengan mengenal masa pengenalan lingkungan sekolah hari ini, ya sedikit memberikan gambaran dan harapan terbesar orang tua kita agar kelak ya anak-anaknya sukses. Perlu kami sampaikan, tahun ini kakak-kakak kelas kita yang menyelesaikan pendidikannya kelas 6 ada lulus di Jogja. Ya seperti Sayan itu lulus di Bimbas International Islamic School. Ya, kemudian ada teman kita Hanif yang lulus di Islamic International School Sukabumi. Ya, semuanya itu sekolah-sekolah Al-Qur'an yang hebat. Ya, tempat menghafal yang hebat tingkatan SMP. Ya, kemudian ada teman kita yang lulus kalau tahun lalu ada teman kita yang lulus di Islamic International School Tangerang. Ya, Tangerang, ya sekolah yang termasuk sekolah elit di sana. Ya, kemudian ya rata-rata memang teman kita jarang yang ke sekolah umum. Ya, kita memang sangat berharap anak-anak Rabbani itu setelah lulus tidak ada yang ke sekolah umum, tapi lanjut ke pesantren, lanjut ke sekolah Islamic boarding school misalnya. Ya, kenapa? Karena ya kita sangat berharap anak-anak Rabbani ke depan betul-betul menjadi, ya saya selalu mengatakan tidak lama, ya 10-15 tahun ke depan alumni Rabbani itu sudah ada yang bisa menjadi pemegang kendali. Dan ketika dia menjadi pemegang kendali, apakah dia menjabat sebagai pegawai, apakah dia menjabat sebagai pimpinan dalam perusahaan, apakah dia menjabat sebagai pejabat di dalam satu daerah, pasti dia sangat yakin bahwa saya punya dasar yang kuat. Saya berasal dari sekolah dasar Islami yang menanamkan nilai-nilai Al-Quran yang kuat. Ya, kemudian saya tumbuh dengan nilai-nilai itu, saya besar dengan nilai-nilai itu. Sekarang saya ingin bekerja dan saya ingin menjadi orang-orang yang bertanggung jawab ya di dalam nilai-nilai itu, sehingga betul-betul menjadi ya dan memandu umat dengan peradaban nilai-nilai Al-Quran. Saya pikir ini anak-anakku sekalian dan para orang tua murid, ya cita-cita kita yang terbesar bersama, dan mudah-mudahan ya satu harapan kami kepada orang tua, satu hal yang tidak pernah luput yang harus kita lakukan di penghujung malam, di sepertiga malam terakhir, ya mari kita senantiasa bangun dan mendoakan anak-anak kita, mendoakan buah-buah hati kita agar mereka kuat menghafal, agar mereka berubah ya wataknya, berubah perangainya ya ke arah yang lebih baik. Saya pikir ini demikian ya, semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang ya suka dan dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anakku sekalian, ya hari ini hari pertama pengenalan kita di Rabbani, tetapi merupakan tonggak yang bersejarah dan momentum untuk meletakkan ya cita-cita besar untuk senantiasa menjadi bahagian ya pembaharu momentum perubahan umat di kemudian hari, menjadi umat yang senantiasa menjadi umat yang kuat, umat yang menjalankan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahagia. Ya, saya pikir ini. Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak pusing di sana. Selanjutnya, pengenalan guru dan tenaga kependidikan SDIT Robani. Kepala SDIT Robani, Ustadz Andi Tajuddin, SPD. Wakil Kepala SDIT Robani, Ustazah Rostina, SPD. Bendahara SDIT Robani, Ustazah Nurmilayanti, SPD. Tata Usaha SDIT Robani, Ustazah Hesti Novianti, SPD. Kepala Bidang Kurikulum, Ustazah Andi Nirwana Yusma, SPD. Kepala Bidang Kesiswaan, Ustazah Nurfadila, SPD. Kepala Bidang Humas, Ustazah Andi Rizka Sartina, SPD. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Ustazah Nursiah Esos. Kepala Bidang Komite, Ustadz Ramadan Sujadi, SPD. Wali kelas 1 Putra A, Ustazah Rizki, SPD. Wali kelas 1 Putra B, Ustazah Nursia Esos. Wali kelas 1 Putri A, Ustazah Farida, SPD. Wali kelas 1 Putri B, Ustazah Suhemi, SPD. Guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Ustazah Andi Marlini. Guru Bahasa Arab, Ustazah Nurfaida, SPD. Guru Kependidikan Jasmina, Olahraga dan Kesehatan, Ustadz Rahmat SR. Wali kelas 2 Putra A, Ustazah Helda Handayani, SPDI. Wali kelas 2 Putra B, Ustazah Andi Rizka Sartina, SPD. Wali kelas 2 Putri A, Ustazah Fatmawati, SPD.
Wali kelas 2 Putri B, Ustazah Andi Nirwana Yusma SPD. Wali kelas 3 Putra A, Ustazah Nurhayati SPD. Wali kelas 3 Putra B, Ustazah Haslina Sulaiman SPD. Wali kelas 3 Putri A, Ustazah Nisriana SPD. Wali kelas 3 Putri B, Ustazah Rika Fikria SPD. Wali kelas 4 Putra A, Ustazah Fitriani SPD. Wali kelas 4 Putra B, Ustazah Ewin Kurniati A SPD. Wali kelas 4 Putri A, Ustazah Eni Bibiana SPD. Wali kelas 4 Putri B, Ustazah Ita Suryanti SPD. Wali kelas 5 Putri A, Ustazah Nurfalidillah SPD. Wali kelas 5 Putri B, Ustazah Andi Nurafika RAR SPD. Wali kelas 6 Putra A, Ustazah Andi Astrinika SSOS. Wali kelas 6 Putri, Ustazah Rostina SPD. Guru Fikih, Ustazah Andi Sri Suryani SPD SPSI. Guru Fikih, Ustazah Suci Puji Astuti SPD. Guru Bahasa Arab, Ustazah Salmawati. Guru Bahasa Daerah, Ustazah Khadijah SPD. Guru PJOK, Ustadz Irwan SPD. Operator, Ustazah Andi Karyawati. Staf kebersihan Ustadz Hairun SPD. Selanjutnya pembacaan nama-nama murid kelas 1 tahun ajaran 2021 sampai 2022 oleh Ustadz Rahmat SR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'abad. Kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, nah soleh dan solehah semua, kita langsung saja ya. Kita bacakan nama-nama siswa baru, putri dan putra. Ya baik, yang pertama, kelas 1 Putra A. Yang pertama yaitu Muammar Aufar Ilham. Kemudian yang kedua Muhammad Ammar Fatih Jumran. Kemudian yang ketiga Muhammad Azka Gibran. Yang keempat Uqasha Aka. Yang kelima Na Abdurrahman Zaki. Yang keenam Muhammad Farid. Yang ketujuh Muhammad Alvin Faiz Aras. 8 Umair. Yang ke-9 Faruk. Yang ke-10 Uwais Al-Tabarak. Selanjutnya yang ke-11 Ahmad As-Siddiq. Kemudian selanjutnya yang ke-12 Andi Muhammad Afan Afif Afwal. Yang ke-13 Ahmad Yusuf Zaki. 14 Muhammad Fawas Muayyad. Ke-15 Muhammad Abizar Al-Ghifari. Kemudian 16 Muhammad Afif Habibur Rahman. 17 Saad Ghifari Harabeta. 18 Andi Afkar Maulana. 19 Muhammad Fayyad. 20 Muhammad Rafa Azka Putra. 21 Ahmad Hafiz Fadil. Dan yang terakhir 22 Andi Muhammad Majid. Ya, itu tadi kelas 1 Putra A. Ya, 6. Selanjutnya ya, silakan si slide-nya. Ya, selanjutnya kelas 1 Putra B. Ya, 1 Roka Yadkan Khairi. Ya. Afwan, kenapa slide-nya hilang? Ya, Afwan, kenapa? Ya, Afwan. Ya, selanjutnya Ustaz ulang saja ya. Ya, kelas 1 Putra B, yang pertama Roka Yadkan Khairi. Kemudian yang kedua Imam Syekh Khalifah Alif Akbar. Ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga Zar Al-Ghifari Qafadi Putra. Kemudian yang keempat Muhammad Azka Ilyas. Kelima Ahmad Munif Mubarak. Yang keenam Abdurrahman. Yang ketujuh Asyam Abdul Hafiz. Kemudian ke-8 Ahmad Gozi. Ke-9 Muhammad Syafiq Khairi Naziwan. Kemudian yang ke-10 Muhammad Ihsan. 11 Wazil Ramadan. 12 Al-Azam Fayyad Amal. Kemudian yang ke-13 Uwais Al-Qarni. Yang ke-14 Adnan Syah. 15 Muhammad Fadli Ramadan. Ke-16 Abizar Al-Ghifari. 17 Andi Fakih Al-Ghifari. 18 Muhammad Hafiz. 19 Alfian Rizki Ahmad. Kedua Muhammad Fadil Zakwan. 21 Alif Rahman. Dan yang terakhir 22 Ahmad Akif Bahtiar. Nama kelas 1 Putra B. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fiqh. Ya, baik, selanjutnya kelas 1 Putri A. Ya, kelas 1 Putri A. 1 Andi Ziti Zilka Kirania. Kemudian yang kedua Ayumna Khairani Ahza. Yang ketiga Alisa Nur Laura. Yang keempat Aila Nazifa. Yang kelima Andi Safira Adilatun Nisa. Kemudian yang keenam Nurul Khadijah Az-Zahra. Yang ketujuh Hafiza. Yang kedelapan Raisa
Khadijah Musa. Yang ke-9 Alifa Batrisha. 10 Nikma Alfatun Nisa. 11 Nazira Dena. Kemudian yang ke-12 Nisrina Khalila Darwis. 13 Konaya Zufairah. 14 Aziza Fazila Haula. 15 Atia Fauzia. 17 Tatmainna Al-Wafiyah. 17 Nurul Qalbiyah Hashim. Dan yang ke-18 Alifa Azika Hibatiliyah. 19 Khaila Almira. Dan terakhir yang ke-20 Salwiya Wini Basri. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Itu tadi kelas 1 Putri A. Ya, baik, lanjut. Selanjutnya kelas 1 Putri B. Ya, 1 Alifa Hibatillah. Kemudian Inaya Kurtun Nahda. Kemudian Adifa Abshen Maisa. Kemudian Syahnas Arzi Sodiqah. Kemudian Nararia Askana Syam. Kemudian Aimi Atira Syahrir. Kemudian Andi Fakhira. Kemudian Adni Giba Gazwani. Andi Giba Gaswani. Kemudian Nada Azra Maulida. Kemudian Hafia Nur Khaira. Kemudian Aziza Khairani Bilfiana. Kemudian Salsabila Putri. Ayu Zahrana. Kemudian Mufia Al-Maira. Kemudian Andi Sifia Nur Aziza. Kemudian Wafia Quratain. Kemudian Izza Zahrana. Kemudian Yumna Syahira Atifa. Dan yang terakhir Igli Syaira Mariza. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Itulah tadi kelas 1 Putri B. Ya, baik, Barakallahu Fik kepada Ananda As-Soleh-Soleha. Selamat bergabung di Istiarobani. Semoga senantiasa diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa Ta'ala belajarnya, dan tentunya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang sempat Ustaz sampaikan, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, istirahat dan penutup. Dengan mengajak para hadirin mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah terus SDIT Robbani, song-song masa depan yang gemilang. Kami adalah generasi Robbani, cerdas berbudaya dan Qur'ani, pantang menyerah, teguh dalam jiwa, karakter kami akhlakul karimah.
keluar mana? Ingin ku sampaikan kepadamu untuk yang kau berikan, ikhlasmu tujuanku. Man apalah artiku tanpa bimbinganmu, kagumku selalu berharap ridhomu. Apalah artiku tanpa bimbinganmu, kagumku selalu berharap ridhomu. Takzim ini sungguh ingin ku sampaikan kepadamu, guru, untuk yang kau berikan, ikhlasmu tujuanku, kasihmu berkahku. Hanya itu pintaku di dalam hatiku. Begitu besarnya cinta yang ku rasa,
Berjuang ku rela, izamu ku bela. Andai kau putuskan aliran darahku, sungguh ku terima untuk jasa-jasamu. Karenamu guruku, jalanku terbuka. Hasrat dan tujuanku demi ilmu semata. Betapa rindunya